Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu hadzim. Yang saya hormati Kiai Haji Nasir Zain, yang saya hormati Ustazah Hajah Ida Farida. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini, pagi hari ini kita hadir di sini dalam rangka kajian muslimah rutin 2 minggu sekali. Saya alhamdulillah udah nempangin di rumah Ibu Ustazah Hajah Ida. Baik hadirin, karena sekarang bulan Ramadan, saya mengusulkan judul ceramah saya tentang puasa. Anda mau apa pengen judul yang lain? Puasa, oke. Puasa. Di bulan Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berpuasa. Puasa itu adalah saum. Saum berarti bahasa menahan diri. Pembawa acara mempersilahkan saya ngomong. Ibu, walaupun ibu pengen ngomong diam. Saum. Ibu, walaupun ngantuk jangan tidur. Saum. Ini saum. Saum menurut arti bahasa menahan diri, titik. Sementara saum menurut syariat agama Islam menahan diri dari segala yang membukakan 1 hari lamanya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Artinya apa? Kalau ada orang dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak campur, tapi dia tidak niat puasa Ramadan, puasanya nggak sah. Artinya apa? Kalau ada orang dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari, tapi tidak sesuai syarat rukun ibadah puasa, maka puasa yang dikerjakan tidak sah dengan niat dan beberapa syarat. Bagaimana yang namanya sejarah puasa? Kapan diwajibkannya puasa? Pada tahun kedua Hijriah. Ketika Rasulullah SAW hijrah di kota Mekah ke kota Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa. Rasul nanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, kami berpuasa mensyukuri selamatnya Nabi Musa, mensyukuri tenggelamnya Fir'aun. Setelah Rasul mendengar jawaban orang Yahudi, kenapa mereka berpuasa? Rasul menjawab, kita umat Islam lebih layak berpuasa. Maka pada saat itu puasa tanggal 10 bulan Muharram hukumnya wajib buat kita. Hanya sehari tanggal 10 Muharram. Masuk tahun kedua Hijriah, Allah turunkan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan turunnya ayat ini, kewajiban puasa yang tanggal 10 bulan Muharram dinasah, gugur, diganti puasa Ramadan sebulan suntuk, diwajibkan buat umat Islam. Ayyamam ma'dudat, pada hari yang ditentukan. Sebulan kadang 28 hari, kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Jadi tidak pasti, kadang 28, kadang 29, kadang 30. Ini yang dikatakan oleh Allah ayyamam ma'dudat. Dengan turunnya ayat ini, puasa ayat tanggal 10 bulan Muharram berubah menjadi wajib, menjadi sunat muakkad. Di mana posisinya? Wajib, sunat. Sunat muakkad di antara wajib dengan sunat, mendekati wajib tapi di atas sunat. Nah, pada tahun ke-9 Hijriah, Rasul bersabda, kalau saya masih hidup tahun besok, saya akan berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Namun
Sebelum ini terlaksana, beliau keburu meninggal dunia. Tapi keinginan Nabi pun termasuk sunnah Rasul. Thariqah sunnatul Rasul, perjalanan sunnah Rasul. Hadis ini ada 4. Yang pertama perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, keinginan Nabi. Perkataan Nabi, apapun yang Nabi katakan sunnah Rasul. Perbuatan Nabi, apapun yang Nabi perbuat sunnah Rasul. Takrir Nabi, takrir itu ketentuan. Misalnya, di depan Rasul seorang sahabat berkata sesuatu, Rasul tidak menegurnya, artinya boleh. Misalnya, seorang sahabat berbuat sesuatu depan Rasul, Rasul tidak menegurnya, artinya boleh. Ini takrir. Yang keempat, keinginan. Rasul mengatakan, kalau saya masih hidup sampai tahun besok, akan berpuasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Rasul belum melaksanakannya, tapi baru punya keinginan. Walaupun beliau belum melaksanakannya, ini termasuk thariqah sunnatul Rasul, perjalanan sunat Rasul. Puasa. Jadi tadinya sehari tanggal 10 bulan Muharram berubah menjadi sebulan di bulan Ramadan. Puasa. Bagaimana dengan puasa kita? Anda lihat Al-Baqarah 187. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul haitul abyadu minal haitul aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian sehingga kelihatan benang-benang yang putih di antara benang yang hitam, yaitu fajar. Hari ini malam yang gelap gulita oleh Allah di dalam ayat ini dibandingkan dengan benang yang berwarna hitam. Semburat putih di ufuk timur yang kita kenal dengan fajar oleh Allah dalam ayat ini dibandingkan dengan benang yang berwarna putih. Kata Allah dalam ayat ini, kalau benang masih hitam, gelap gulita, silakan makan, minum campur. Tapi kalau benang sudah semburat putih kelihatan di ufuk timur, kelihatan fajar, hentikan, makan, minum, dan campur. Kalau seandainya ayat ini saya bandingkan dengan lampu lalu lintas, persis sama. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Dur subuh sampai dur maghrib, lampu merah. Jangan makan, jangan minum, jangan campur. Dur maghrib sampai imsak, lampu hijau. Sok, mau makan mangga, mau minum silahkan, mau campur berapa kali boleh, asal dengan pasangan masing-masing, jangan sama suaminya tetangga. Bener saya ngomong sampai salah? Dari imsak sampai subuh ini lampu kuning, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh campur. Tapi hati-hati, sebentar lagi lampu merah akan nyala. Jaraknya 10 menit. Contoh, kita lagi makan nih, kedengaran imsak di masjid, terusin makan, tenanawan, boleh. Tapi jangan nyeplok telur heula, ngagoreng emping heula, ngulek sambal, kaburu subuh, tahu makan apa yang ada. Contoh nih, banyak yang seumur-umur saya, ini masih muda-muda. Usianya sabaraha? Berapa? Weh. Malu gue dibilang seumur, salah saya 72 soalnya Pak, nenek-nenek banget. Saya ambil contoh nenek-nenek yang kayak saya, paling tua berarti di sini. Nenek-nenek yang kayak saya itu kalau minum kopi dari dispenser nggak sah. Minum kopi dari kompor, ngagolakin air, seduh kopi, baru jos matang kopinya. Begitu diseduh kedengaran imsak misalnya, aduk, tumpahin ke piring, tiup, seruput minum. Ini benar. Kalau Anda ngaduk kopi yang ngegolak di kompor, kan beda panas dengan dispenser. Saseno keburu subuh tahu. Sekarang yang muda, tadi nenek-nenek yang muda, misalnya punten, ini juga muda. Yang muda punten, misalnya semalam kurang kenyang entuh. Begitu habis makan sahur nambah, saok teu nanaon, boleh. Begitu baru nambah kedengeran imsak, terusin boleh teu nanaon, silakan. Ibu tahu teu nanaon, tidak apa-apa. Syaratnya apa? Mata Anda jangan jauh liatin jam. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit angkat. Kalau Anda terusin sama dengan campur siang hari. Punten, ini yang harus jelas. Jarak dari imsak sampai subuh hanya 10 menit. Saran saya, 3 menit di ujung subuh stop makan.
stop minum, stop campur suami istri. Kenapa? Ulama mengatakan kalau datang waktu subuh makanan minuman masih di kerongkongan, puasa Anda batal. Harapan saya 3 menit sebelum subuh stop makan, 3 menit sebelum subuh stop minum. Harapan saya datang subuh makanan minuman sudah turun dari kerongkongan. Jelas Bu? Apalagi campur. Makanya hati-hati, jangan sampai 10 menit dihabiskan Bu. Yang namanya puasa ternyata nggak sama. Jangan Anda mengira puasa kita nilainya di hadapan Allah sama, tidak. Karena Rasul mengatakan puasa 3 kelas. Berapa Bu? 1, puasa umum. Puasa paling murah, semua bisa, termasuk anak kecil tuh. Tandanya cuma 3. Tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri. Cuma gitu doang. Ngarumpi ngomongin orang iye, sama mertua koret, sama ipar judes, sama laki ngalawan mulu, anak dijewer mulu. Aya nu kitu aya. Ada yang begitu. Mana orang yang ngacung? Rasul mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal at. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh pahala apapun daripada puasanya kecuali cuman lapar dan haus doang. Ini puasa paling murah, paling jelek. Titik 2. Saya berharap kita minimal naik puasa yang kelas 2. Mana tandanya? Ada 6. Tidak makan, tidak minum, tidak campur siang hari, seluruh tubuhnya puasa, tidak makan yang subhat apa yang haram. Tandanya yang nomor 6, tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Titik. Saya berharap kita semua minimal puasa kita kelas 2. Puasa khusus, tidak makan, tidak minum, tidak campur siang hari, seluruh tubuhnya puasa, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki puasa. Kita kadang-kadang lagi puasa, mata jelalatan. Ada orang naik beca lewat di depan rumah, ngongkong, melotot, dilihatin. Saya tanya sama ibu, kalau ada orang naik beca ngongkong, ibu melotot apa merem? Jawab. Mata Anda belum puasa. Beneran? Ada cowok ganteng dilihatin sampai di tikungan. Mata Anda belum puasa. Telinga tadarus di majlis taklim. Ini tetangga berdua lagi baca tadarus. Kita sebelah sini. Kelihatannya lagi pada ngobrol. Dasar setan. Pura-pura baca padahal mah namanya apa? Nguping. Telinga Anda belum puasa. Contoh, tangan. Anda pergi ke warung beli kelapa parut, mau bikin kolak misalnya. Di tengah jalan di depan rumah tetangga ada pohon pandan, nggak seberapa, ngambil 2 lembar, 2 lembar gitu loh. Berapa harganya? Tangan Anda nggak puasa. Pakai otak yang normal, pantaskah kita berpuasa bikin kolak buat buka puasa? Pandanya boleh nyolong, jangan ada bela diri. Mikir, walaupun harganya nggak seberapa, punya orang nyolong bukan? Ada yang begitu? Mana orangnya? Jangan Anda gampangin. Ini kebanyakan gaya nih, panjang kedudukin ribet, jadi cengklak melulu. Tuh Bu, sekarang ibu punten hidung, ibu bikin sayur apa gitu, hidung Anda nggak puasa, jadi makruh puasa Anda. Makruh Bu nilainya. Kaki, saya tanya, kaki Anda lebih suka diajak ke taklim, lebih suka diajak-ajak ke mall? Jawab dengan jujur. Ini dia. Ini artinya kaki belum puasa Bu. Tandanya yang nomor 5, tidak makan yang subhat. Apa yang haram? Subhat itu diragukan antara halal dengan haram. Punten. Karena ini emak-emak doang, saya ambil contohnya emak-emak. Kalau Anda ke pasar beli bawang 1 kilo, nyomot, tambahin ya Bang. Yang Anda comot ini subhat mendekati haram. Beli cabai 1 kilo, nyomot, tambahin ya Bang. Beli duku, beli lengkeng 2 kilo, udah nawarnya galakan dia.
mang nyobain otak dipakai, nyobain nangkeng mah hiji, ya mah nyorok sol teureun-eureun. Terus gak berhenti. Haram tahu. Pikir kalau Anda jualan lengkeng, jualan dukuh, kalau nyobain berbiji-biji, kapan untungnya dagang kita? Betul nggak? Contoh, nih, jangan marah ya. Saya mah tidak pernah nyindir. Jangan Anda bilang, aduh, Bu Ida, Mamah Dedeh diajaknya nyindir gue nggak kenal Allah. Terserah. Talim. Biasanya kalau talim pengajian di RW apa suka dikasih kue. Yang punya rumah udah nyiapin dus aman. Kadang pula yang punya rumah tidak sempat harusin kue, piring. Otak yang di atas dipakai. Saya tidak pernah nyindir. Kan saya pakai kursi muter. Seret. Ustazah itu udah dapat kotak kue ngejajar. Yang saya aneh, gue nengok di sol hilang 2. Diem, gue kan bisa ngitung. Nengok lagi comro hilang 2. Nengok lagi lemper hilang 4. Yang saya aneh, ustazah yang katanya hebat di talim dia, begitu gue nengok dia bawa kresek, sapiring, sorodot, karena taskeun. Otak lu di mana ustazah? Mikir, jijai banget gue emang gede. Kayak orang kelaparan. Saya nggak bercanda. Memang halal yang punya rumah nyuguhin kita, tapi otak kita dipakai. Pantaskah seorang guru ngaji kayak orang kelaparan nggak pernah ketemu kue, yang ketawa mikir gua mah beneran? Jijai banget gue lihat ustazah begitu. Bukankah peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing? Gurunya ngabukusan kue, muridnya bagaimana? Halal. Dengerin, yang punya rumah nyuguhin kita halal, tapi kue itu buat kita makan. Makan heula, sok makan dulu. Kalau sisanya ada baru diambil, lagi rata. Ini mah begitu dikeluarin langsung masukin tas. Lu mikir otak lu di mana? Nyebelin tahu. Saya beneran ngomong, mana akhlak kita? Mana etika kita? Kayak monyet tidak guna. Jangan marah. Apa bedanya sama monyet? Kasih pisang. Kasih lagi. Kalau perlu tetangganya dibagi. Sama dengan monyet enggak? Aneh. Yasin apal, tahlil apal, pala pakai kudungan, kelakuan kayak orang kelaparan. Contoh, ngaji, selesai ngaji keluarin tuh kue. Begitu saya nengok ke sebelah kanan, wih, kue pepe ijo, mana lembut, namanya nenek-nenek kan giginya udah rusak. Jadi kalau pepe ijo kan empuk. Enak gue makan kue pepe ijo. Ngobrol sebelah sini, begitu nengok, Gusti tinggal piringnya doang, tahu. Saya nggak bercanda. Kelakuan seperti ini kelakuan binatang. Pantaskah sebagai seorang muslimah yang ngaji pinter, yasin tahlil, pakai kudungan? Tidak layak. Punten. Jangan Anda katakan saya nyindir, tidak. Kita jadi guru ngaji nih, para ustazah kasih contoh murid kita. Bagaimana penampilan kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana sikap kita. Saya terus terang aja tiap hari ketemu orang malu, kok ustazah kayak orang kelaparan. Halal memang, tapi sebelah kita udah ngelirik, dia juga pengen. Saya tidak bercanda. Suguhan itu kita makan dulu, sisanya ada, bagi rata. Bukan begitu dikeluarin langsung dimasukin tas. Kayak orang kelaparan kok, malu. Mana etika kita? Bukankah kalau berfirman Rabbana ma khalaqta hadzal batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala di atas tempat otak, kemaluan di bawah. Apa artinya? Kalau kalian merasa jadi manusia, kalau ada masalah dalam hidup, pakai otak, jangan pakai nafsu. Mukus kue paling banyak. Saya mah aneh dah. Kemarin saya ceramah di Pitara sebelum puasa, penutupan pengajian, kue banyak banget. Begitu dikeluarin di sebelah kiri saya 5 piring, goblok ustazah pengen tabok aja gue, ngalu gue terus terang aja. 5 piring dah ditumpahin ke tas dia. La ilaha illallah. Dikasih sama anak, pantas anak pada ngelawan. Ada hak orang, halal.
tapi subhat. Jelas Bu? Tolong robah kita. Pakai otak yang di atas, akal sehat, jangan pakai nafsu. Tidak layak seorang ibu cantik ya apal yasin, apal tahlil, pakai kudungan kok ama kue kayak orang nggak pernah nemu kue. Maaf ya, Anda jangan merasa disindir, tapi terserah. Emang gue ngomong apa adanya, jijai gue ngeliat mukanya juga, sebel, malu gue, kayak orang kelaparan. Bener saya nggak bercanda, benar. Tolong ngerubah. Anda harus tahu bahwa memang yang patungan jamaah saya tidak layak begini karena saya bukan binatang. Jelas Bu? Sekarang tandanya yang nomor 6, puasa khusus tadi. Tandanya yang nomor 6, tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Ma min wi'ain abghadallah min batni mali minal halal. Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang nyiapkan di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai kekenyangan, kemelekeran, kekenyangan, Allah sangat membencinya. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kita mah hari Minggu kondangan 4 rumah. Rumah yang pertama makan nasi, rumah yang kedua makan empek-empek, rumah yang ketiga makan asinan, rumah yang keempat makan kimlo. Ibu makan wae apaan? Gue do kondangan goban ya Allah, koret amat baru goban makan. Hati-hati. Rasul bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Kenapa? Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal dibenci oleh Allah karena ada beberapa sisi negatif dari orang yang perutnya penuh dengan makanan halal. 1, ketaatan kepada Allah kurang. Contoh bulan puasa, dur maghrib gelek-gelek sirup segelas, kolang-kaling semangkok, kolak pisang semangkok. Sholat maghrib, oh gue belum makan nasi, bek sapiring munjung. Dur isya, tetangganya manggil, Tuti, Tuti, mana Tuti? Mana Tuti? Tuti, taraweh. Kata Tuti, duluan deh, gue begah. 2, orang yang perutnya penuh dengan makanan halal, kasih sayang dengan tetangga kurang. Islam mengajarkan kepada kita, kalau di rumah kita banyak makanan, tetangga bagi. Kalau perut sangat kenyang, boro-boro ngebagi tetangga. Tuti, masya Allah, bobo molor. 3, orang yang perutnya sangat kenyang, konsentrasi tidak ke sini, tapi ke sini. Kalau dia seorang guru, dia seorang ustazah, misalnya saja, dia seorang motivator, misalnya saja, dia seorang penceramah, guru ngajar. Kalau perutnya sangat kenyang, konsentrasi tidak ke otak, tapi ke sini. Ibu punten, lihat. Kadang-kadang ada guru ngaji, ada penceramah. Kan yang namanya kalau ceramah harus tersusun. Judulnya ini, bagiannya ini. Sehingga orang yang mendengarkan ngerti. Bahkan kalau dicatat bisa disampaikan lagi sama orang. Tapi orang yang perutnya sangat kenyang, konsentrasi tidak ke sini, tapi ke sini. Kalantur, Anda lihat. Pernahkah Anda ketemu orang yang ceramah ngomong ngatsebrek, semua diomongin, bercanda ngakak-ngakak, akhirnya jamaah pulang tidak ada ilmu, ngakak-ngakaknya itu yang akan direkam. 4, sisi negatif dari orang yang perutnya penuh dengan makanan halal. Kalau dia seorang mahasiswa, kalau dia seorang siswa, peserta seminar, seorang ustami kayak Anda, masya Allah, kenyang banget tadi pagi makan, bisanya pagi ngaji, pasang AC, pasang kipas angin, nyender. Makanya orang yang ngajinya nyender sama yang tidak nyender, pahalanya gedean yang tidak nyender. Langsung Tuti bangun. 5, Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat. Bukankah kalau kita sakit dokter perintahkan puasa? Contoh, ibu kenapa datang ke sini? Darah tinggi, jangan makan telur asin ya, jangan makan kecap ya, jangan makan ikan asin, garam jangan kebanyakan, puasa kan?
Ibu kenapa? Gula. Jangan makan yang manis ya, dikurangin. Puasa. Contoh. Suatu ketika Rasulullah berkirim surat kepada Raja Yaman agar masuk Islam, menghimbau. Raja Yaman balasan kirim surat. Saya simpati denganmu, hormat denganmu, tapi tidak mau masuk Islam. Sebagai penghormatan saya berikan seorang dokter ahli untuk mengobatimu. Dikirim tuh dari Yaman ke Madinah. Seorang dokter ahli buat merawat Rasul saking simpatinya Raja Yaman. Ternyata selama 2 tahun dokter ahli dari Yaman ini nungguin Rasul sekalipun tidak pernah sakit. Dia mikir, saya malu nih sama Rasulullah, kayak makan gaji buta gitu loh. 2 tahun sekalipun gak pernah sakit. Dia berpikir, mendingan pulang aja ke Yaman, malu gajinya gede. Dia menghadap Rasul, dia cerita, ya Rasulullah, saya ini sudah 2 tahun tinggal di sini menjaga kesehatan, tapi 1 kali pun kau tidak pernah sakit. Saya mau pulang aja Rasulullah. Rasul bilang, kalau itu keputusanmu silahkan, mangga pulang. Kenapa? Ini orang dokter ahli sudah 2 tahun di Madinah, belajar Islamnya sudah hebat. Kalau dia pulang ke Yaman, dia berdakwah ke orang-orang Yaman tentang Islam. Makanya Rasul izinkan dia pulang. Tapi dokter ahli tadi bertanya, ya Rasulullah, apa sih resepnya? Kenapa 2 tahun sekalipun kau nggak pernah sakit? Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat. Jadi dengan berpuasa, tidak bek makan, tidak berlebihan, insya Allah kita menjadi orang yang sehat. Amin. Titik. Sekarang 3. Yang ketiga, puasa paling istimewa. Khususil khusus, tandanya 7. Tidak makan, tidak minum, tidak campur siang hari. Seluruh tubuhnya ikut berpuasa. Tidak makan yang subhat, apa yang haram. Tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Tandanya yang ke-7, semua alam pikirannya tertuju hanya mengharapkan ridhonya Allah. Hadirin, saya tanya, kira-kira puasa Anda selama ini kelas 1 yang paling jelek, kelas 2 yang lumayan, kelas 3 yang istimewa? Jawab dengan jujur. Bilang kelas 1 gua malu. Bilang kelas 2 kayaknya belum. Semoga minimal puasa kita kelas 2. Amin. Bu, puasa ini berat, tapi Allah Maha Adil. Allah Maha kasih sayang kepada umatnya. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu ila siyama fa innahu li wa ana ajibihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Bu, kenapa? Ibadah yang lain orang akan menilai, tapi puasa berbeda. Contoh, kalau ibu sholat di masjid, semua yang datang ke masjid tahu Anda sholat. Kalau ibu semua yang di rumah, suami ibu, anak ibu, pembantu ibu, sopir ibu akan melihat Anda sholat. Sekarang, kalau sedekah, walaupun kita tidak bicara dengan siapapun saya sedekah, minimal orang yang menerima sedekah akan tahu saya sedekah. Apalagi ibadah haji, yang berangkat sepasang suami istri, yang nganter 5 bus, 10 ansot, 50 grab, macet sampai ke Pondok Gede. Dadah, padahal yang di dadah ini siapa? Berbeda dengan puasa. Allah menyatakan, fa innahu li wa ana ajibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku berpuasa. Maksudnya apa? Yang tahu puasa benar atau tidak hanya Allah dengan orang bersangkutan. Contoh, genteng saya bocor, manggil tukang Kong Namin misalnya, namanya Kong Namin teman saya. Sehari 150.000, rokok 1, pagi kue sama kopi, siang makan siang sama rokok 1, sore kue sama kopi. Mau rajin mau kagak itu pahalanya sama, yang penting kerja seharian. Yang dimaksud puasa kata Allah, fa innahu li wa ana ajibihi. Bagaimana khusuknya dia puasa atau tidak? Misalnya, kalau dia puasanya benar-benar nilainya 150 misalnya. Kalau puasanya asal-asalan 100, beda nilai. Beda kalau saya nyuruh kerja Kong Namin. Rajin kagak rajin, husuk nggak husuk, hasilnya baik atau tidak, tetap pego. Rokok 1 pagi sore
kopi sama kue, siang makan siang. Tapi dengan puasa, kata Allah, fa innahu li, hanya aku yang lihat. Kenapa? Bisa terjadi. Tadi 3:30 kita udah makan sahur. Suami, istri, anak-anak. Ibu di rumah, suami kerja, anak-anak kuliah. Bisa saja Anda di rumah minum 1 gelas. Suami Anda tahu nggak? Anak Anda tahu? Atau anak Anda ngerokok sebatang. Anda tahu nggak? Makanya Allah yang menyatakan, fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Puasa yang mana yang untukku? Puasa yang terpenuhi syarat rukunnya. Bu, apa rukun puasa? Rukun puasa cuma 2 kok. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri yang membatalkan puasa. Niat puasa Ramadan dari dur maghrib sampai dur subuh. Kalau Anda baca niat puasa Ramadan lewat subuh, puasa Anda tidak sah. Makanya ada ulama mengatakan puasa itu niatnya boleh untuk 30 hari. Ini buat bemper. Kalau Anda lupa tidak niat puasa. Berbeda dengan puasa sunat. Jam segini ibu baru niat, boleh. Asal dari pagi belum makan, belum minum. Sampai sebelum lohor kalau niat puasa sunat. 2. Menahan diri di semua yang membukakan puasa. Makanya Bu, di masyarakat kita sudah biasa di masjid, di musola habis taraweh, habis witir, doa taraweh, doa witir, langsung itu yang namanya imam mimpin baca niat puasa Ramadan. Nah, itu sauma godin anadai parisahi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekarang kita biar kata Allah fa innahu li wa najibihi, biar nilainya benar, harus tahu apa sih yang membatalkan puasa. Dalam ilmu fikih yang batalkan puasa ada 6. Makan minum. Ibu lagi puasa makan batal. Ibu lagi puasa minum batal. Tapi kalau lupa tidak batal. Ibu habis dari sekak banyak banget, Gusti, ya capek. Buka kulkas gelek-gelek 2 gelas. Ya Allah, gue lagi puasa, rezeki nomplok. Alhamdulillah. Sekarang kalau di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, ingat saya lagi puasa. Yang di mulut keluarkan, kubur-kubur buang, lanjutkan puasa Anda, sah. Sekarang kalau di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, Anda ingat lagi puasa, yang di mulut Anda telan, puasa Anda batal. Sekarang ini emak-emak doang, kecuali yang ini. Bu, kalau ibu masak, bikin semur, bikin kolak, saya tanya, kira-kira batal nggak? Ada ulama mengatakan tidak batal tapi makruh. Ada ulama mengatakan batal. Kenapa? Terasa di lidah. Ibu yang namanya makruh, baju putih banget, dicuci di kali yang baru habis hujan, yang airnya kayak bajigur. Saya tanya, begitu kering putih kembali apa burak? Saya tanya Anda, kalau Anda berpuasa nilai pahalanya pengen putih bersih apa burak? Makanya jangan jadi penjilat. Mak seumur gini berapa puluh kali, ribu kali nyayur tiap hari kan? Udah apa? Garamnya seapa, mecinya seapa, gulanya seapa. Lebih baik Anda taruh di meja, taruh di piring tatak kayak garam, daripada Anda jadi penjilat. Kalau Anda bilang saya ini kan jualan, kalau Anda dicicipin nggak enak, otak dipakai, jangan pakai nafsu. Anda punya buku, Anda punya pulpen, Anda bisa nulis. Misalnya, coba ini bikin kolak. Kalau ubinya berapa kilo, pisangnya berapa sisir misalnya, santannya berapa liter, gulanya berapa kilo, garamnya berapa sendok, itu dicatat, rasanya nggak akan robah. Anda mau bukti, enak, puasa kagak puasa, udah jago dia, garam, tanpa jadi penjilat. Hati-hati, jangan jadi penjilat. 2. Yang batalkan puasa kita muntah dengan sengaja. Artinya kalau nggak sengaja nggak batal. Ibu lagi puasa ngidam, kagak batal, nggak sengaja.
Ibu lagi puasa naik ansot, sebelah ibu keteknya bau banget, muntah, batal. Saya nggak bercanda bu, saya beneran. Berapa kali saya muntah gara-gara bau ketek. Saya walaupun orang kampung bu, kalau membau-bau gitu enak gua mah. Saya ambil contoh, ceramah di suatu tempat yang sebelah saya bau banget, mungkin bajunya ngangetin, diangetin sekali dipakai, jemreng angetin pakai deui gitu. Itu yang saya maksud diangetin, berapa kali dipakai. Nah kata dia kagak bau, nah ketek dia, nah gue dijaya banget gue mah. Bu, saya nggak bercanda, Masya Allah beneran. Saya udah enak bau, udah nggak kuat. Maaf, mau ke sebelah sono biar nggak tersinggung. Ngapain ngikutin gue dah ke sono yang bau keteknya. Nah gue seumur-umur. Contoh, dari habis subuh ada mama curhat di rumah saya. Saya bilang, bu saya mau ngajar ke Mampang bu, mobil saya kan di Perumnas bu, di bawah tuh, di bawah kantor RW, jadi nggak di samping rumah saya. Nah, mana belum dipanasin, nggak ada orang. Ibu saya mau pergi bu, ngomong aja nangis mulu yang curhat di subuh. Bu bang kaya Islam aja jaga kebersihan dah. Contoh, ceramah di suatu tempat, di antaranya saya diundang wali kota, ada Bu Camat nemenin saya. Tidak bercanda bu, serius bu. Jangan ibu gampangin loh baju yang bekas dipakai lagi. Jangan, saya ngasih tahu bu. Saya belum orang kampung, gue ibu bukan orang kota. Saya orang kampung bu, tukang ngeboan, Masya Allah. Kalau udah bau ketek, bau baju, enak banget gue mah. Makanya bu, punten, jangan marah ya. Saya silakan dipoto sok teu naon. Yang aneh dipoto langsung ngerangkul, dia kan sadar ketek dia pas ke hidung gue kan. Biasa aja kale. Nggak usah lebay, oke? Bu, kalau muntahnya sengaja batal. Ibu punya anak kecil, mana tahu sare budakna. Punya anak kecil jajan. Ibu lagi nonton TV. Ada kembalian termasuk duit koin. Ibu iseng digigit-gigit, ketelan. Ibu korek, batal. Kenapa? Lu nelan koin. Contoh ibu ke warung, pulang dari warung buka pintu gerbang halaman rumah, kecium bau tai ucing, dicariin. Begitu ketemu muntah, ibu batal. Kenapa? Lu sengaja nyariin tai ucing. 3. Yang membatalkan puasa bersetubuh, mau enak kek kagak enak kek, mau lama mau sebentar, puasa Anda batal. Rasul bersabda, kalau bertemu dua yang dihitan itu udah termasuk bersetubuh. Udah ada anak kecil lagi tidur, tar kedengeran nama dia. 5. Yang membatalkan puasa 5 apa berapa? 4. Gila. Ini orang edan eling. Eling edan. Gila. Lagi eling dia sahur, dia puasa, siang-siang gilanya kambuh, batal. Kalau kita nggak bakalan batal. Kenapa? Kita bukan orang edan eling, tapi eling selamanya. Amin. 5. Yang membatalkan puasa head, bu, head melahirkan, nipas, batal puasa kita. Ada orang head itu seumur hidup tidak head. Ada orang seumur hidup headnya sekali, 2 kali, 3 kali, mereka nggak bakal punya anak. Paling cepat head usia 9 tahun. Tapi ada yang 18, 20, termasuk saya. Udah kuliah di Ciputat, baru saya head. Stop head ada yang 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 62 tahun, tidak sama. Head itu paling cepat saya di semalam. Ada yang headnya 2 hari, 3 hari. Saya termasuk yang 3 hari. Ada yang 6-7 hari rata-rata. Yang paling lama 15 hari. Bu, ini head. Melahirkan. Melahirkan juga batal puasa. Nipas. Nipas ada yang sesaat, bayi keluar, brol, darah keluar, habis nipas. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Ada yang 40 hari. Makanya saya sarankan kalau para suami yang beranak, bininya beliin mie sedus. Istrinya kan 40. Tiap hari ambil atu. Artinya kalau mie-nya habis, istrinya udah 40 hari.
Jadi taruh di kolong bininya, hanya suaminya doang yang makan. Bu, sekarang yang membatalkan puasa keluar mani dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Punten, saya ngomong beneran. Saya punya teman tukang bercanda. Istrinya tidur, rupanya roknya nyingkap. Diusapin pahalanya sama suami, cerot keluar, batal. Sengaja. Ibu nonton blue film, cerot keluar, batal. Sengaja. Ibu naik angkot, yang sebelah ibu ganteng nyender, cerot keluar. Ibu jangan sangka saya bercanda, tidak. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini. Kalau seandainya tidak sengaja, tidak batal. Ibu tertidur siang, mimpi campur keluar mani, tidak batal. Tapi wajib mandi keramas. Alma minal ama. Ngelihat air, wajib mandi dengan air. Teruskan puasa Anda. Yang 6 ini membatalkan puasa. Jangan lupa, ada yang membatalkan pahala puasa. Hum satu asya'atu bitu saum au tubtiru tawabahu al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminu gomus wa nurbi syahwat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, pahalanya rontok. Pakai G kalau kolah kubro, rontok. Al-kadzib, ngomong bohong. Bu, Rasul punya 4 sifat. Yang pertama jujur, sidik, benar, jujur. Rasul mengatakan, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kalau orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Ibu, siapa yang pengen masuk surga? Ngacung. Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik? Ngacung. Jadilah Anda orang jujur. Siapa yang pernah bohong? Ngacung. Siapa yang suka bohong? Siapa yang sering bohong? Siapa yang bohong melulu? Terpaksa lu bela diri, bohong mah bohong we. Suami ibu nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Kata mama, padahal mah ayah keneh bohong te. Pahala puasanya ibu dandan udah keren. Mahmud nih, mamah muda. Anaknya bilang, mama ikut, diem. Mama ke dokter, padahal mama mau kondangan, bohong te. Contoh, ibu jualan baju. Tetangganya nanya, berapa pok? 2,5. Po pego apaan? Belinya aja gue nggak dapat, padahal belinya jigo. Bohong te. Ibu jualan baju, tetangganya bilang, pok berapa? 2,5. Po, namanya tetangga. Pego apaan? Lu tahu nggak? Dari kemarin udah 7 orang yang nawar, padahal yang nawar baru dia doang. Bohong te. Rontok. Hati-hati jangan bohong. 2, gibah. Gibah ngomongin orang, ngarumpi, hati-hati. Terutama para perempuan, di Quran juga perempuan itu khusus. Hati-hati. Bu, Anda lihat Al-Hujurat ayat 12. 11, 12 2 ayat itu yang paling paten. Ya ayyuhalladzina amanu la yasur qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqabi sal ismul fusuku badal iman amal lam yatub faulaika mudhalimun. Orang yang beriman satu, jangan satu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada ngejek. Bu, kenapa? Sekarang hoak banyak banget kan? Lihat, merasa dirinya paling benar, orang lain salah semua. Survei membuktikan ini bukan orang beriman. Ibu, kenapa berantem? Gara-gara partai, gara-gara organisasi, benar nggak? Itu hanya wadah, hanya jalan buat kita berkiprah di masyarakat, masuk dalam diri manusia melalui 10 pintu. Anda lihat lagi sekarang, Bu,
Wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairum minhunna. Jangan kalian perempuan mengejek perempuan lain. Kenapa khusus perempuan? Karena banyak perempuan itu hobinya ngomongin orang. Peribahasa mengatakan dasar perempuan mulutnya, bukan kata gue. Mulutnya dua. Hati-hati. Tiga. Wala talmizu anfusakum. Jangan menghina diri sendiri. Iya, emang di keluarga gue juang paling jelek, dia pada cakep-cakep. Gue paling miskin, gue paling bodoh. Kalau kita menghina diri sendiri, artinya menghina yang menciptakan kita, yaitu Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ali Imran ayat 6. Dialah Allah yang menciptakan kita semua dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Wajah Anda begini bukan pesanan kita, pemberian Allah. Coba. Kalau ini mukanya mendaun sirih. Ini mendaun teratai. Bulet. Mendaun waru. Tenang aja. Bukan kita kok yang menciptakan, pemberian Allah, bersyukur. Makanya Rian Demasif bilang, syukuri apa yang ada. Lu giliran nyanyi pinter nerusin, ntar gue ayat terusin lu ya. Apal banget, Masya Allah, Bu. Bersyukur, alhamdulillah. Muka kita sempurna diberikan oleh Allah. Cuma manusia kurang syukur. Yang mukanya jeblag, kalau orang Ciamis namanya jeblag, lega kayak kita. Pengen lansip, ininya. Yang hidungnya megar kayak kita, ini kan pada megar kayak gue. Pengen bagus kalau sekali dari udara langsung legakan. Coba kalau hidungnya mancung dikit, lega. Kurang syukur manusia mah. Beneran, ibu lihat di TV. Padahal mah yang namanya ngerombak muka itu haram. Itu perbuatan setan. Apa yang kurang? Udah sempurna kita. Bersyukur. Dia bagaimana menikmatinya. Makanya yang dinilai bukan wajah, yang dinilai bukan bentuk tubuh, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa sarikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hatimu. Wajah dari Allah, bentuk tubuh dari Allah, hati bisa kita didik. Alhamdulillah diantaranya dengan ketaklim ini. Ini memperbaiki hati-hati kita. Sekarang tadi baru 3. Yang keempat, jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Gendut, black kayak gitu tuh ya. Itu nggak boleh manggil orang lain dengan buruk. Sekarang banyak banget anak-anak yang manggil temannya dengan panggilan buruk. Baru 4. Ditambah lagi ayat 12 dengan 3. Ya ayyuhalladzina amanu taribu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan faqaditumu. Tadi 4. Habis 4 berapa? 5. Iya, gue juga tahu 5. Jangan suka suuzon, berburuk sangka. Ibu lagi ngaji, itu ngobrol berdua. Gue tahu, paling ngomongin gue tuh. Siapa lu pengen amat diomongin? Biasa aja kale. Jangan suuzon mulu sama orang bawahnya, jangan. Kata Allah, kalau orang sudah suuzon, pasti dia berusaha tajasus, kepo, sotoy, ngorek-ngorek kesalahan orang. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Rasul mengatakan al-insan maluh atau nisyan, tempat salah tempatnya lupa. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada yang tidak punya salah, semua punya salah. Bu, kata Allah dalam ayat ini, kalau manusia sudah suzon, dia adakan tajasus, nyari kesalahan orang. Semulia manusia,
sehebat manusia pasti punya cacat, pasti punya celah, pasti punya aib. Ama orang yang suzon, ama orang yang kepo, yang sotoy, ketemu kejelekan orang tadi, aib tadi ribut, langsung diomongin, si anu ternyata jahatnya orang yang ngerti. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maita? Maukah kalian makan daging bangkai sudah busuk? Pasti kamu jijik. Saudara Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, teman Anda meninggal, dagingnya busuk dimakan, mau nggak? Bu, Sumanto. Kalau cewek Sumanti. Anda lihat di TV, Sumanto nenek Rina baru mati, digali, bikin semur, bikin sop. Kemaluan nenek Rina digantung pakai benang, dibikin liontin. Begitu kali. Ih kagak nonton TV lu mah, saya kan punya TV. Jadi kemaluan nenek Rina diiris sama Sumanto, ditaliin pakai benang, dibikin liontin. Dia demen kali. Masya Allah, ngegibah. Kalau ibu lagi puasa ngegibah, rontok pahala puasanya. Hati-hati. Namimah yang ketiga, ngadu domba. Sini ngomong beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Ular berkepala 5, kagak bisa ngitung lu. Awas, perhatiin, hitung lu. Sini ngomong beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Berapa? Heran, udah pada tua juga nggak bisa ngitung. Ular berkepala. Jadi namanya Muna, bukan Munaroh. Kalau Munaroh, Bang Ocit datang, pek, lu pada demen dang diatas begitu mah. Apa pada apa di luar pala lo. Coba Bu, hati-hati. Orang namimah, orang yang munafik sangat dibenci oleh Allah. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah bercerita tentang orang beriman 5 ayat, bercerita tentang orang kafir 2 ayat, bercerita tentang orang munafik sampai banyak banget 12 ayat. Saking Allah tidak suka dengan orang munafik. Kalau orang munafik ada sebuah keluarga hancur. Kalau orang munafik sebuah kelompok, komunitas hancur. Contoh, ada ibu-ibu nangis usianya 60-an. Nangis di bawah aja. Ibu di atas enggak. Dia sedih, suaminya meninggal waktu anaknya masih pada sekolah 4. Dia berharap kalau anaknya udah pada nikah, tenang, tinggal ibadah doang. Ternyata survei membuktikan anaknya udah sarjana 4-4-nya, anaknya udah nikah 4-4-nya. Dia bilang bukan akur, bukan tenang, makin banyak masalah, anak mantunya pada berantem. Ibu duduk di atas, minum dulu, duduk di atas di kursi, tadinya di karpet. Saya tanya, Bu, punten ya Bu, waktu ibu ngawinin anak pertama berantem enggak? Enggak. Waktu ngawinin anak yang kedua berantem enggak? Enggak. Dia baru ingat, bener mama. Habis ngawinin anak yang ketiga pada berantem mulu, anak mantu saya. Artinya menantu yang ketiga inilah ular beludaknya, tukang adu domba. Ke suaminya ngomong beda, ke mertuanya ngomong beda, ke pembantunya ngomong beda, beda-beda. Ide yang jadi berantem. Hati-hati. Jangan kita jadi orang munafik, sangat dibenci oleh Allah. Kalau Anda namimah, tukang ngadu domba sama orang, lagi puasa, pahala puasanya rontok. 4. Aliyaminul gomu, saksi palsu. Ibu jualan spray, jualan baju, jualan pakaian. Nengok, lu kan belum bayar lu bulan kemarin tuh, bulan Februari. Dia nengok ke sini. Po lihat kan waktu aku bayar Februari. Dia kagak lihat. Cuman kemarin waktu ke pasar beli pisang dibayarin sama dia sesisir. Iya gua lihat, saksi palsu. Ketika Anda berpuasa menjadi saksi palsu, puasa Anda pahalanya 5. Wan nador bisahwat, memandang orang lain dengan syahwat. Contoh yang gampang. Ibu milihin baju tuh di mall. Di lorong sono ada cowok ganteng, pakai jaket, pakai kacamata hitam. Kata ibu, siapa? Gua gak kenal. Terus ibu teh milihin baju. Ternyata cowok yang pakai jaket, yang pakai kacamata hitam teh nyamperin. Ibu kaget. Siapa dia? Kagak kenal.
Rupanya dia menyadari bahwa Anda tidak mengenal dia. Buru-buru dibuka kacamatanya. Ibu kaget, ternyata mantan doi. Dia maju ngajakin salaman. Kecium dong bau wanginya. La ilaha illallah, ini wangi banget. Yang di rumah tiap hari bau cincau balsam. Yang ini gagah, yang di rumah letoy. Yang ini sehat, yang di rumah tiap hari minta dikerokin. Timbul keinginan, kalau gue tahu dia begini mah mendingan milih yang ini. Itulah yang membuat pahala puasa Anda rontok. Yang 6 tadi membatalkan puasa kita, yang 5 ini membatalkan pahala puasa kita. Jangan dianggap gampang, karena ini menentukan diterima tidaknya puasa kita. Bu, kalau saya ngomong tentang puasa yang nggak kelar-kelar. Silahkan Anda bertanya, sok. Lebih baik bertanya. Jadi kalau saya ngomong wae mah, karena ibu udah pada pinter, Ustazah Ida gitu loh gurunya. Sok mangga. Ada pertanyaan bebas sok. Naon? Sok. Waalaikumsalam. Ada hilafiah ulama yang membatalkan itu kalau makanan minuman, tapi kalau uap tidak. Tapi ulama yang lain mengatakan batal. Jadi ulama pertama mengatakan tidak batal, yang batalkan itu kalau makanan minuman melalui kerongkongan. Tapi kalau uap tidak batal. Tapi ulama kedua mengatakan karena membuat kita segar, dia batal. Ya, makanya dia kategori sakit. Ibu silakan lihat Al-Baqarah 184. Paman kana minkum maridon au ala safarin faiddatun min ayyamin ukhra. Orang yang boleh berbuka puasa, yang pertama marid, sakit. Sakitnya parah. Kalau dia berpuasa sakitnya mungkin parah, boleh berbuka diganti di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya tidak parah, boleh tetap wajib berpuasa. Contoh, kenapa ibu nggak puasa? Sakit. Kenapa? Panuan. Tetap wajib puasa. Ibu kenapa nggak puasa? Sakit kutil, borok, tetap aja puasa. Yang boleh berbuka kalau dalam tanda kutip orang tadi sakitnya parah. Kalau dia sakit mungkin parah atau jadi mati, boleh berbuka. Titik. 2. Safar, perjalanan minimal 80 km. Kalau kita tidak sanggup puasa, boleh berbuka. Kalau sanggup berpuasa, puasa aja. Saya aja ke Ciamis itu, kalau mudik tetap puasa. Bahkan enak, sampai Ciamis tinggal buka. Tapi kalau Anda berbuka boleh, itu rukhsah keringanan. Titik. 3. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang letoy, baik muda maupun tua, letoy, dia tidak kuat puasa, boleh berbuka. Tapi diganti juga nggak mungkin. Orang seumur-umur letoy nggak ada seger-segernya, cukup bayar fidyah. Berapa fidyah? Ada ulama mengatakan 1 hari nggak puasa 1 liter beras. Tapi ternyata ulama lain mengatakan nggak begitu. Berapa dia sehari semalam makan? Kalau seandainya dia sehari semalam makan itu 50.000, fidyah dia sehari semalam 50.000. Dia orang tidak mampu sehari semalam cuma 20.000, maka fidyah dia 20.000. Dia orang kaya sehari semalam 500.000 misalnya, artinya 1 hari nggak puasa bayar 500.000, langsung kontan ke fakir miskin tiap hari. 4. Orang yang hamil dan menyusui, belum, baru koma. Kalau dianya sakit, anaknya sakit. Orang yang hamil menyusui, kalau dirinya sakit, anak yang di kandungan khawatir sakit, atau yang ditetein tahu sakit, bayarnya ada perbedaan pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan bayarnya cukup hanya dengan puasa doang. Ulama kedua mengatakan kalau khawatir dirinya sakit, khawatir anaknya sakit, double. Puasa bayar, fidyah bayar.
Namun Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa hebatnya para puasa. Jangan di kita mah begini, hamil buka, netein buka. Bagaimana kalau tahun ini hamil, besok netein, hamil deui, netein deui, hamil deui, netein. Lu kapan puasanya? Di kita mah banyak yang aneh. Suami muda, mama kan ngandung anak kita, buka aja. Tabinya gede, segar bugar. Dokter kandungan kadang-kadang juga suka salah. Ibu lagi hamil muda nggak usah puasa ya. Kata siapa? Pernahkah Anda mendengar kabar ada ibu yang lagi hamil, ibu yang netein mati gara-gara puasa? Pernah dengar kabar nggak? Kalau kuat mah yakin. Saya ambil contoh. Saya tidak mengatakan saya terbaik, tapi saya berpikir kenapa gue harus buka. Anak ketiga saya si Bini. Itu di Perumnas, saya rumahnya di Perumnas Bu, perumahan yang baru lunas segede kieu tah sagede kieu. Saliuk beh unggal ngaliuk aya kabeh. 4L lu lagi Bu. Itu saya ini. Jadi imam taraweh 23 rakaat sebulan suntuk, bayangin. Hamil lagi 9 bulan. Seminggu habis lebaran melahirkan si Billy, itu anak nomor 3. Mati saya. Sebulan suntuk jadi imam taraweh 23 rakaat, bayangin. Seminggu habis lebaran beranak, nggak mati. 2 tahun kemudian si Alam tuh, Alamul Huda nomor 4 lagi hamil 9 bulan jadi imam taraweh 23 rakaat, nggak ada seret. Masya Allah Bu, 3 hari habis lebaran si Alam lahir. Tidak masalah. Jangan memanjakan hukum. Yuridullah bikul yusra wala yuridu bikul usra. Allah ingin kamu mudah, tapi jangan digampangin. Lagi hamil nggak usah puasa. Salah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa hebatnya para puasa. Jadi kalau diuap, ada ulama mengatakan makruh, ada ulama mengatakan batal. Jadi seperti itu. Kayak macam begini. Ibu lagi puasa, misalnya disuntik, itu makruh. Ada ulama mengatakan batal. Kenapa? Jadi sehat badan kita, dikembali kepada diri kita. Tapi kalau ngejilat terasa di lidah, itu batal. Jelas Bu? Mangga yang lain. Sok, mangga. Mangga, sok, teriak. Waalaikumsalam. Ibu buka maskernya. Bu, yang penting campurnya nggak sampai subuh. Ibu campurnya sebelum subuh, sebelum imsak. Kalau soal keramasnya habis subuh tidak masalah. Yang dipermasalahkan campurnya itu loh. Kalau ibu malam suami istri berhubungan badan, ketiduran saking lelah-lelahnya tuh habis berpacu dalam ibu bangun ternyata misalnya jam 7 saking lelah-lelahnya, puasa Anda sah. Tapi harus segera Anda keramas karena Anda harus sholat subuh. Jadi puasanya tidak bermasalah Bu. Makanya silakan. Yang dilarang berhubungan badannya lewat subuh. Jelas Bu? Ya. Mangga sok. Ya. Ya. Betul. Tadi kan saya katakan Bu, makruh. Yang dimaksud makruh itu pahalanya nggak putih bersih, tapi agak burak.
Saya tanya Anda, ketika Anda menjilat kolek kek, menjilat semur kek, terasa nggak di lidah? Ini yang merusak pahala. Tidak batal, tapi pahalanya burak. 30 tahun tiap hari jadi penjilat. Kapan bersihnya pahala kita? Jelas Bu. Makanya Bu, tadi kan saya bilang, Ibu kan bisa nulis, Ibu kan punya pulpen, punya buku. Santannya ini berapa liter? Misalnya berapa rantang, gulanya berapa kilo, garamnya berapa sendok. Saya yakin rasanya tidak akan berubah, karena rasa gula tetap manis, rasa garam tetap asin. Yakinkan di hati, buktinya kok orang banyak yang begitu tidak masalah. Betul Ustadz tadi mengatakan tidak batal, tapi makruh. Yang namanya makruh tidak bersih putih kembali, tapi burak. Yang saya khawatir 30 tahun ngayung menjadi penjilat. Burak dong seumur-umur pahalanya. Ya, oke. Tapi Ibu ngerti kan maksud saya? Kalau Ibu mengerti, syukur dan ini laksanakan. Karena walau bagaimanapun nilai pahala puasa kita akan jauh berkurang daripada kita tidak menjilat makanan. Memang ada ulama yang mengatakan yang namanya nelan ludah kan boleh, benar nggak? Ini ludah punya kita, boleh. Berapa liter kalau lu doyan telan aja. Yang batal kalau udah dikeluarin trot, dijilat lagi, itu yang batal. Tapi kalau masih di mulut silakan. Cuman punten, kalau sudah tercampur dengan yang lain, ketelan, itu batal. Contoh punten, Ibu lagi puasa, wudhu habis lohor, kumur-kumur, kan ada air, kecampur nggak dengan lidah? Ketelan, itu jadi batal. Tercampur dengan air yang bukan dari mulut kita. Yang benar bagaimana? Misalnya Ibu lagi puasa, wudhu kumur-kumur, keluarkan air kumur-kumur tadi 100%, seret 100%, jangan tersisa, nggak apa-apa. Cuman kita khawatir masukin 100%, yang keluar 95%. 5% nyedip di sini nih, kan lagi duduk namanya juga orang normal. Dan iler loh, campur sama air wudhu, ini yang membatalkan batal. Makanya menjilat makanan terasa di lidah kita, tercampur dengan lidah, tertelan oleh kita, itulah yang menyebabkan puasa kita batal. Sekali lagi, ludah kita tercampur dengan makanan yang dijilat tadi. Walaupun Ibu keluarin, saya tanya, apakah Anda yakin yang dilepeh dari mulut Anda setelah Anda menjilat 100% atau enggak? Yakin enggak? Kalau Anda yakin yang dikeluarkan dari mulut, yang tempelan tadi 100%, silahkan. Tapi kenyataannya kalau kita habis menjilat makanan masih terasa di lidah, betul nggak Bu? Ini yang membuat pahala puasa Anda rontok. Silahkan yang lain mangga. Mangga. Yang lain mangga. Mangga. Waalaikumsalam Ji, pakai ustazah, mama diri aja. Ustazah mah orang pinter, gue mah orang kampung, biasa aja kale. Mangga. Kembali ke tadi jawaban saya. Ketika kita gosok gigi, apalagi pakai odol, ya Bu. Makanya ada ulama yang menyatakan kalau gosok giginya sebelum lohor boleh, tapi habis lohor jangan, karena membuat kita segar, Bu. Ketika kita gosok gigi, pasta giginya di lidah terasa nggak? Kumur-kumur mulut kita ada air masuk nggak? Kalau kita yakin dikeluarkan 100%, air yang masuk di mulut kita, puasa Anda tidak batal. Yang saya khawatir yang dikeluarkan nggak sampai 100%. Misalnya 95%, yang 5% di rongga-rongga ini nih mulut kita, kan ada yang ketelan gitu. Jadi silahkan sebelum lohor Anda gosok gigi, ya.
Habis lohor tidak usah, apalagi pakai pasta gigi. Lebih aman puasa kita. Makanya hadis Nabi mengatakan orang yang berpuasa bau mulutnya itu seperti kasturi. Jangan ibu dari subuh makan sama semur jengkol. Naga itu mah. Jadi maksudnya begini, tadi udah gosok gigi bersih ya. Siang agak bau deh toh, itu yang disebut bau kasturi. Tapi kalau memang Anda ragu, ibu silahkan saja, tidak usah ragu. Yakinkan di hati ini perintah Allah, bukan hanya saya yang mulutnya bau, tapi nanti kalau saya meninggal diganti oleh Allah seperti bau harum minyak kasturi. Jadi ibu nggak usah khawatir, asal sekali lagi jangan yang dari malam nggak gosok gigi, salah, bukan itu. Tapi yang udah gosok gigi tadi pagi, sisa baunya itu kan kalau perut kosong baunya keluar. Bangun tidur baunya keluar. Itulah yang dimaksud hadis Nabi bau minyak kasturi. Jadi kalau Anda gosok gigi mangga, tapi jangan lewat lohor. Karena ulama mengatakan makruh. Mangga yang lain. Mangga. Mangga ibu. Ada yang lain? Mangga. Rasul mengatakan hati-hati kalian jangan menggibah. Sahabat bertanya, kalau kami berbicara apa adanya itu gibah, kalau dibumbuin itu fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Rasul bersabda, nanti di yaumil akhir ada orang muflis. Siapa yang muflis? Yang bangkrut, yang mati menghadap Allah bawa pahala haji, bawa pahala umroh, bawa pahala zakat, pahala sedekah, pahala berkirim makanan, banyak dia bawa pahala. Ternyata ada tetangganya, saudaranya, teman ngajinya dan seterusnya datang. Ya Allah, dia nyakitin saya. Begini deh yang gampang. Ada orang mati, tak mati. Allah bilang, hei malaikat, hitung ibadahnya. Kata malaikat, ya Allah ibadahnya banyak banget, pahalanya 96 misal. Kata Allah, hei malaikat, hitung muamalahnya. Ya Allah banyak orang sakit hati 12, sakit hati 9, sakit hati 25, sakit hati 29, sakit hati 7, sakit hati 27. Kata Allah bayar dengan para ibadahnya, bayar 15, bayar 9, bayar 27, bayar 31. Kata malaikat, ya Allah pahalanya habis, masih banyak orang sakit hati dengan dia. Kata Allah, ambil dosa yang sakit hati, tempelkan sama orang yang tukang ngerumpi. Makanya pantas kalau udah ada bilang, bu diomongin si Anu, yarin dosa gue diambil. Benar. Ini hadis. Bu, yang namanya ibadah kita ibaratnya adalah kayu bakar kering. Sholat kayu bakar kering, puasa kayu bakar kering, haji kayu bakar kering, dikumpulin itu kayu bakar kering. Ngerumpi ngomongin orang ibarat api yang meluap-luap. Pertanyaan saya, masih tersisakah kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap apa habis? Kenapa ngomongin orang? Bukankah kita punya aib? Apalagi zaman sekarang. Nenek-nenek mah enggak. Tapi Mahmud yang muda-muda. Kenal kagak, ketemu kagak, teman bukan, saudara bukan, teman kuliah bukan. Di WA ngarumpi ngomongin orang. Sotoy banget. Netizen maha benar. Ngerumpi ngomongin orang kerjaannya. Ini dosa. Ngapain ngurusin orang? Kita juga banyak kekurangan kok. Mendingan memperbaiki diri daripada kita ngarumpi ngomongin orang. Banyak dosanya bu. Banyak orang jadi berantem gara-gara HP. Betul? Suami istri jadi bercerai gara-gara HP. Banyak orang berbuat zina gara-gara HP. Banyak orang nipu orang gara-gara HP. Makanya HP boleh manfaatkan, tapi mudaratnya banyak. Jaga jangan sampai tangan jemari ini mempertanggungjawabkan yang buruk di hadapan Allah kelak. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang jadi jemarimu harimaumu. Gara-gara mulut bisa ditabok orang, gara-gara mulut bisa di PHK, gara-gara mulut bisa dipenjara, gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Makanya hati-hati orang yang memfitnah itu, orang yang ngomongin orang pahalanya rontog. Makanya bu, nggak usah ngomongin orang. Kenapa ngomongin orang sih? Mendingan bercanda tentang diri kita.
ngomongin orang nggak ada untungnya, nggak ada. Aduh ribut ngomongin orang, bersa gue paling bener, hati-hati. Rasul mengatakan, siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Siapa yang di alam dunia nutup aib orang lain, di alam akhirat ditutup aibnya oleh Allah. Siapa yang nggak punya aib? Kalau kita punya aib, orang lain udah jijai dia ketemu kita, karena sangat menyebalkan. Kita bersyukur dengan rahmatnya Allah menutupi aib kita. Makanya kalau kita tahu ada orang lain punya aib, tutup oleh kita, agar kalau kita punya aib di alam aib lahir, ditutup aib kita oleh Allah. Ada yang lain silahkan, mangga. Sok, mangga. Bayar zakat. Bolehkah ke kakak? Zakat tidak boleh diberikan ke garis lurus. Mana yang saya maksud garis lurus? Saya tidak boleh zakat ke emak, bapak, nenek, kakek, uyut, anak, mantu, cucu. Garis lurus dari pihak saya, garis lurus dari pihak suami saya. Boleh ke kiri ke kanan, kakak, adik, bibi, uwa, encang, encing, pak dek, pale, palelu, boleh tuh. Ke kiri ke kanan boleh. Sekali lagi, ke garis lurus nggak boleh. Kenapa? Kalau saya kaya, emak saya miskin, bukan dari zakat kok, dari nafkah wajib. Kalau saya kaya, anak mantu saya miskin, bukan dari zakat, tapi dari nafkah. Masa tega kita? Tapi ke kiri ke kanan, kakak, adik, bibi, uwa diperbolehkan. Tapi siapa yang berhak menerima zakat? Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharibin fi sabilillah wa fi sabil fardatan minallah. Yang pertama, yang berhak menerima zakat fakir. Siapa fakir? Orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan pokok. Punten. Misalnya, kebutuhan pokok minimal orang 6 juta sebulan dengan anak 4 misalnya. Dia punya penghasilan 3 juta, 2 juta setengah, tidak sampai 50%. Ini orang fakir, berhak dengan zakat. Titik. 2, miskin. Siapa yang namanya orang miskin? Kalau ada orang penghasilannya di atas 50% kebutuhan pokok. Misalnya kebutuhan pokok 6 juta, ini orang gajinya 4 juta, 5 juta. Dia adalah miskin, berhak dengan sedekah dan zakat kita. Titik. 3, aminul zakat. Ambil zakat di masjid ke, di mana ke? Mereka berhak dengan zakat kita. Titik. Mu'alaf yang masuk Islam, biasanya mereka dibuang oleh keluarga jadi miskin kan? Makanya mereka berhak dengan zakat. Yang nomor 5, budak belian. Sekarang udah nggak ada budak letik tah. Jika ngomong we tadi sare, tak eta budak. Anda lihat lagi. Selanjutnya orang yang berhutang di jalan Allah, misalnya ngebangun masjid, hebelnya boleh ngutang, behelnya boleh ngutang, yang lain boleh ngutang, dia berhak mendapatkan zakat kita. Yang nomor 7, guru-guru ngaji yang berjuang menegakkan akidah Islamiyah yang benar, dia miskin, boleh. Jangan marah, di kita banyak salah kaprah, mentang-mentang dia guru ngaji, muridnya suruh zakat fitrah sama dia, salah. Jangan begitu. Kalau kita miskin boleh yang berzakat murid kita 3 orang, 4 orang, karena yang lain juga berhak. Di kita mah bahkan aneh. Punten ya, jangan merasa tersinggung. Saya kan suami saya Robert, rombongan Betawi Tanah Abang. Beneran Bu. Jadi punya budaya, apalagi dari daerah-daerah itu kalau mau masuk bulan puasa itu ada yang disebut dengan mud. Dalam Islam tidak ada itu, tidak ada mud. Ngarang itu. Ngumpulin mud, yang meninggal dihitung semua, salah. Dalam Islam tidak ada mud, itu takaran kayak literan. Tidak ada. Hilangkan itu. Itu norak guru ngajinya, mintain duit sama mud, peminta-minta amat jadi guru ngaji biasa aja kale. Tidak ada. Punten. Karena banyak guru ngaji yang seperti itu, makanya saya ngomong. 50 orang muridnya, semua diminta zakat fitrah sama dia, rakus amat jadi guru ngaji. Jangan begitu. Bolehlah 2-3 orang, yang lain masih ada yang harus dibagi. Jelas Bu? Yang nomor 8,
orang yang mencari ilmu agama kehabisan dana, dia yang boleh menerima zakat. Jadi zakat tidak boleh diberikan ke garis lurus dari pihak saya, garis lurus dari pihak suami saya, karena mereka bukan dari zakat tapi napakah wajib. Siapa yang pertama diberikan napakah kalau kita punya rezeki? Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Yang pertama mendapatkan napakah dari saya orang tua yang nyari duit. Kalau yang nyari duit suami Anda, tuh emaknya berhak. Begitu laki lu dapat duit, lu dapat buat makan istrinya cukup, emaknya dikasih duit. Di kita mah banyak menantu yang koret, pelit sama mertua. Kalau ke salon pipinya sampai glowing, meniherang, kutu sorodot, laler nyangkut, enggak, karena glowing tuh muka licin banget. Giliran mertuanya bengek, ane bawa ke dokter. Ibu silahkan tertawa, tapi ibu berpikir, berapa duitkah Anda ngasih duit sama mertua tiap bulan? Kewajiban kita. Bahkan tidak sedikit di masyarakat kita menantu yang menjauhkan suami dari keluarganya. Ini dosa besar, Bu. Bahkan kalau suami Anda pelit, istrinya yang menyadarkan suami, berikan tuh mertua Anda, karena tanpa mertua Anda, suami Anda nggak bakal kayak sekarang. Suami Anda tidak keluar di belahan batu, tapi ada ibunya yang mengandung, melahirkan, membesarkannya sehingga suami Anda seperti sekarang. Bahkan suatu ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, punya anak. Datang orang tua saya, minta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Artinya kita orang tua kalau punya anak laki-laki, ngambil harta mereka nggak dosa, tapi nggak bakal begitu-gitu amat. Maksudnya apa? Hargai orang tua. Anda jadi menantu tahu diri, jangan dikuasain tuh laki lo. Orang tuanya bagi biar hidup Anda barokah. Pintu surga yang paling luas, pintu yang tengah, pintu birrul walidain. Jelas, Bu? Mangga yang lain silakan. Mangga. Udah pinter semua? Mangga. Vaksin itu disuntik, Bu. Saran saya, karena ada ulama mengatakan berpengaruh dengan tubuh, itu lebih baik habis maghrib. Kan itu kalau vaksin makan di RW-RW, tinggal calling aja sama dokternya, habis maghrib aja gitu. Kalau nggak habis lebaran, ya habis maghrib kan bisa, kenapa tidak? Betul, tapi ada yang mengatakan makruh. Ada orang yang bilang yang batal itu kalau melewati lubang asli, misalnya kerongkongan, misalnya lubang hidung, misalnya lubang bawah, misalnya ibu berenang kan hitut keluar babak-babak, kan kalau habis udara keluar ada yang masuk, itu yang membuat batal. Ini sengaja dimasukin. Nah, itu ya. Jadi walaupun ada ulama mengatakan tidak batal, tapi makruh. Kalau saya lebih baik hindari itu. Tar maghrib aja lah, calling aja dokternya gampang. Masih di RW situ. Silakan yang lain mah. Oke. Saran saya sekali lagi, ibu kalau emang mepet banget mata Anda udah nggak tahan, silahkan ibu yakinkan di hati buat ngobati penyakit saya, silahkan. Tapi kalau nggak mepet amat, ibu lebih baik diobatinya nanti malam demi menjaga pahala puasa kita. Karena ada ulama mengatakan yang membatalkan itu bukan hanya 6, tapi sekian puluh, termasuk diantaranya nyogok tangan pakai ke hidung, ke mulut, itu membatalkan. Itu mah ngejelimet banget. Nggak gitu kok. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam itu gampang, tapi jangan digampangin. Silakan yang lain mangga. Naon?
Ibu, ada ulama mengatakan hanya makruh. Kita nanti punten, memang tidak batal tapi makruh. Tapi ada yang ulama mengatakan kalau tidak masuk di lubang asli tidak. Lubang asli itu tenggorokan, hidung, pantat, yang di depan itu lubang asli. Kalau suntikan bukan lubang asli, bukan disuntik dimasukkan. Ada ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa, hukumnya hanya makruh saja. Saran saya lebih baik dihindari. Yakinkan di hati, kalau ibu yakin tidak batal ya sudah, karena tidak melewati lubang asli. Sekali lagi, lubang asli kerongkongan, lubang asli mata, lubang asli telinga. Lubang asli itu ada 9. Di atas ada 7, 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, mulut atu berapa? 7. Yang di bawah lubang ada 2, depan sama belakang. Jadi kalau ke lubang asli itu masuknya batal. Tapi kalau lubang yang tidak asli kayak suntik vaksin kayak tadi itu tidak batal. Tapi kalau menyebarkan pengaruh dengan tubuh kita, hukumnya menjadi makruh. Makanya saya bilang ada ulama mengatakan apa puluhan yang namanya membatalkan puasa kita, bukan hanya yang 6 tadi. Tapi demi simpelnya biar nggak ibu repot memikirkannya, udah yang gampang aja. Gitu, jelas Bu? Bukan ngegampangin, tapi itulah yang mudah dicerna oleh kita. Kalau ibu ngejelimut bingung, akhirnya jadi nggak karuan yang dikerjakan. Yakinkan di hati, saya tidak melakukan yang membuat puasa saya batal. Ada yang lain ibu? Ya Bu, lagi sakit, ibu mendonorkan darah, diambil darah kita, itu kan diambil, tidak batal. Tapi kalau kita yang didonor darah jadi sehat kan, diinfus, itu yang membuat kita batal. Tapi diambil tidak, karena diambil. Tapi dimasukkan, yang bermasalah dimasukkan ke dalam tubuh kita, kayak vaksin tadi kan. Ada yang lain ibu? Mangga. Ya. Ibu pakai bahasa Indonesia, rooming, terjemahan yang di bawah. Suami istri, istrinya nggak kerja, yang kerja suaminya. Istrinya ngasih duit sama emaknya. Kalau suami ngasih duit sama istrinya dibuat kebutuhan dapur, ada sisanya, artinya istrinya gemi, bisa ngatur duit. Ngasih emaknya boleh, boleh. Kasih ponakannya boleh. Cuman ada ulama yang saklek banget. Kalau yang nyari duit adalah suami, wajib ngasih tahu orang suami yang nyari duit. Insya Allah mudah-mudahan tidak, kecuali kalau ngasihnya gede. Kalau ngasihnya sekedarnya mah tidak masalah ya, mungkin sisa-sisa belanja. Makanya perempuan, kalau saya bilang perempuan harus punya penghasilan. Kenapa? Yang saya khawatir 3. Yang pertama, kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami setia, baik, kasih duitnya cukup, namanya lelaki gitu, di tengah jalan lihat yang bohai, selingkuh. Kalau kita tidak punya penghasilan, sakitnya di sini. Tapi kalau kita punya penghasilan, saya mah udah ngelayanin dia cukup. Dia selingkuh, dosa dia. 2. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, boleh jadi suami baik setia, tapi takdir menentukan lain. Suami Anda stroke misalnya, kalau kita tidak punya penghasilan, saya jamin Anda ikut stroke. Tapi kalau kita punya penghasilan, otak berpikir minimal buat makan sudah ada, tinggal buat berobat suami. Titik. 3. Kalau kita tidak punya penghasilan, kita tidak tahu umur. Bagaimana kalau suami kita pendek umur? Kayak suami saya, meninggal tahun 2000 Bu. Anak-anak masih sekolah. Saya kan 6 tahun nggak punya anak, yatim piatu 4. Anak kandung 4.
Lon yatim tiap bulan minimal 200 orang disekolahin. Suami meninggal, coba. Kalau kita tidak punya penghasilan, tidak sedikit saya ngelawat. Istri yang nangis, ayah kenapa meninggal? Siapa yang ngasih makan anak-anak? Siapa yang ngasih sekolah? Udah tau laki lu metong dimintain makan. Makanya saya paling tidak suka kalau ada perempuan menjual anak yatim. Assalamualaikum mama, ini anak yatim, suami saya meninggal, yatim saya 3, ibu kerja, tidak, makan kemiskinan, otak lu nggak dipakai. Jangan jualin anak yatim. Orang hidup rezekinya dijamin oleh Allah asal bergerak. Anda lihat Hud ayat 6. Fama min dabatin fil ardi illa ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua yang dabah bergerak melata di muka bumi, rezekinya dijamin oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanan mereka, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua jelas tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Makanya Bu, di perempuan harus punya penghasilan. Apa ibu bisa menjamin suami ibu hidup terus? Yang namanya usaha kan tidak ujuk-ujuk jalan, ada tahapannya. Makanya sekali lagi saran saya Bu, pada nyari duit deh. Caranya bagaimana aja. Bukan berarti kita kerja sama orang ngantor, tidak. Saya nggak usah jauh. Tahun 70-an udah sarjana. Bu, saya diajak sama dosen saya yang jadi direktur di Departemen Agama. Dulu itu di Jalan Semara di Menteng. Saya bilang sama suami saya, boleh nggak kerja? Jangan, anak itu cantik. Dulu tahun 70, belum pada protes aja lu. Dulu jangan. Katanya, kata suami saya, kalau perempuan cantik di kantor disesor bos. Saya tahu nurut sama suami. Makanya Bu, saya mah jualan nasi uduk, jualan nasi kuning, jualan es mambo, buka jahitan, potong rambut, buka salon, nyewain tenda. Tapi ternyata Bu, dengan kita bekerja serabutan yang tidak buang waktu, gaji saya lebih besar daripada suami saya yang PNS. Benar. Makanya jadi perempuan yang tinggal dia minta aja sama laki lo. Terhina kita Bu. Bergerak. Hasil duit kita lebih banyak lagi orang yang bisa kita sekolahin. Orang yang kita bantu makanannya, sepatunya, pakaiannya, kita berangkatin haji, berangkatin umroh. Kalau kita lebih banyak penghasilan. Aneh kan di kita mah. Lagi kecil sama emak disekolahin SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ibu udah S berapa? S teler, S-nya hilang, tinggal pada telernya. Kenapa begitu kawin lu pada diem? Diem aja. Kata saya itu nggak tepat. Manfaatkan ilmu yang kita miliki di jalan Allah. Walaupun suami Anda mencukupi kebutuhan Anda, kalau kita punya penghasilan, kenapa tidak lebih banyak orang kita bantu? Benar nggak? Saudara kita, keluarga kita ada yang nggak sekolah gara-gara miskin, kita bantuin. Gentengnya bocor, kita urusin. Mereka nggak makan, kita kasih beras. Kenapa tidak? Makanya jangan Anda bilang suami saya udah kaya, cukup. Salah. Kita punya penghasilan, lebih banyak penghasilan, lebih banyak orang yang kita bantu. Khairunas anfa'unas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ke situ arah kita. Semoga kita semua kajian muslimah ini makin banyak manfaatnya buat orang lain. Baik ibu, kita angkat tangan, hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ala hadihiniyah likulli niyatin salihah ila ridamli Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidillahil lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahil umurana wa balik maqasidana waqdi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wasrah sudurana wa tammim masruatina wa barik auladana wa razaqana wa ulumana wa kullaman ataitana bi fadlika wa mannika ya akramal akramin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti banyak kesalahan. Lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.